guru-guru kalian dapat di pelatihan sore ini. Ada sesuatu yang kita ubah. Yang pertama namanya perubahan paradigma risiko positif. Itu dimulai dari pembuatan kesepakatan kelas. Ingat, namanya kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Peraturan kelas itu lebih spesifik dibuat. Siswa datang jam sekian. Siswa tidak boleh ini. Tapi kesepakatan kelas itu dibuat menggunakan kalimat yang positif, kalimat yang bernada lebih bisa mengarahkan tapi sebuah motivasi. Dan kesepakatan kelas itu nilainya universal. Contoh, selalu menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan itu implikasinya banyak, betul kan? Termasuk memakai masker dengan benar, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, itu adalah sebuah nilai dari kesepakatan menjaga kesehatan. Toleransi atau sesama serendit. Oke, Bapak minta sekarang kalian terlibat dalam membuat kesepakatan kelas yang akan kita akan di sini. Paham ya? Silakan tuliskan di post-it ini siapa yang ingin menulis di depan apa saja kesepakatan kelas yang ingin kalian lakukan. Paham ya? Paham ya? Oke, siapa yang ingin memulai tangannya? Membuat sebuah kesepakatan yang mau kita pakai di sini. Silakan. Ayo anak-anak, dimulai. Oke, itu bagus. Ambil topiknya ditulis dalam peta yang besar. Siapa lagi? Ada yang mau? Ada yang mau? Tulis langsung peta itu. Ada lagi ya? Ayo cepat. Belajar merdeka, belajar berani mengutarakan pendapat. Apapun boleh. Apa ya? Pak, saya ingin bebas. Boleh. Bebas seperti apa? Silakan. Dea, silakan. Silakan. Berikutnya, maju. Siapa lagi? Ya, silakan. Ada lagi? Belum. Mana yang belum? Sini. Belum ada perwakilannya. Silakan. Belum nggak disana? Siapa mau? Silakan. Oke, boleh. Terakhir ya. Oke, selamat pagi anak. Oke, hari ini Bapak ingin menyampaikan ke kalian tentang yang namanya budaya disiplin positif. Ya, pertama, Bapak ingin merubah paradigma kalian. SMP 2 awalnya itu terkenal siswanya ramah. Setiap datang ke sekolah selalu bertegur sapa dengan sopan. Apa sih nilai yang tertanam kalau kita bertegur sapa dengan sesama, dengan guru secara sopan? Nilai apa kira-kira yang ditanam di dalamnya? Ada yang bisa? Kalau kita bertegur sapa dengan guru, "Swastiastu Pak, selamat pagi," gitu. Kira-kira nilai apa sih yang diharapkan dari hal seperti itu? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa sih kita perlu bertegur sapa dengan sopan, saling menghargai? Ya, ya? Nilai kemanusiaan yang didepankan, nilai toleransi ya. Ada yang ingin dihargai kan? Ini nggak dihargai kalau bisa. Sisa yang lain ingin dihargai nggak? Ingin ya? Ya. Sebelum kita minta dihargai, sebenarnya dulu orang. Ya, sama seperti guru umum. Jadi, Bapak minta kembalikan budaya itu, kembalikan budaya 4S yang kita lakukan. Tersebut dalam pakai masker. Senyum, sapa, salam, sapa. Ya, senyum, sapa, salam. Itu boleh. Tapi ini ya, kalau orang tersebut harus sapa,
menyapa dan memberikan salam. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari diri. Maka anak-anak, oke, itu nilai pertama. Ini kesepakatan di kelas kita ya. Di kelas 8 kita punya kesepakatan sekarang bahwa setiap kita ke sekolah kita harus berpegangan pada 4 S tersebut. Tidak ada lagi anak 8A yang hanya termasuk guru-gurunya, siapapun yang masuk kelas ini harus menghafal 4 S. Kalian juga seperti itu. Yuk, ya. Yuk, sapa, berikan saran, dengan cara ya. Kamu bisa seperti ini, biar apapun kebiasaan kalian lakukan. Ya, bisa kan? Bisa ini menjadi kesepakatan kelas kita? Bisa ya? Bapak akan lihat, seminggu, 2 minggu ini kita akan lihat apakah kalian bisa menjadi perintis, bisa menjadi pionir di sekolah ini. Bahwa inilah anak SMP Belanda. Ini loh potret kami, potret budaya kami, potret adab kami terhadap rekan-rekan kami, terhadap warga SMP 2. Bisa ya? Maka? Bisa kira-kira? Jadi, kita ingin kesepakatan ini itu munculnya dari dalam diri kalian, bukan karena kalian takut dihukum, bukan karena kalian mengharapkan penghargaan dari bapak atau dari sekolah, tapi ini adalah motivasi kalian. Saya ingin menjadi siswa seperti ini, dan saya ingin menjadi salah satu yang bisa menghargai teman saya, bisa menghargai guru saya. Ya, semoga itu menjadi sebuah motivasi dari dalam diri kalian, bukan karena ketakutan dua hal itu, karena ada 3 hal yang memotivasi orang. Sudah kan? Kalau begitu kan? Ada 3 hal yang bisa memotivasi seorang siswa ini. Pertama, karena dia takut sama rumah. Karena itu kan berubah, tapi begitu kalau ada rumah langsung balik lagi jeleknya. Kedua, karena penghargaan. Misal, kita belajar dari kedua 1. Begitu rankingnya dihilangkan, nggak ada sistem rankingan, berarti jadi malas belajar. Kan sudah nggak ada penghargaan berarti. Yang ketiga, orang itu termotivasi karena dirinya sendiri itu menjadi lebih baik. Yang mana yang paling bagus? Iya ya, motivasilah dirimu karena kamu ingin menjadi seorang yang bagus. Paham? Bisa ya, kita mulai dari berubah sikap kita dalam berperilaku. Ingat 4S. Sebelum kamu pakai masker yang sinyal kelihatan apa? Salah, tepat. Masuk ke ruangan yang tepat, bagaimana caranya? Waktu itu dilempar sebelum izinkan masuk, sebelum izinkan berbicara, jangan berbicara. Ya, pak, permisi bapak, permisi ibu. Dengar sebelumnya, waktu itu lagi sama, sekarang masuk rumah orang kan? Apakah kalian tak langsung masuk? Ya kan? Begitu diberikan dulu. Ya? Mana? Bisa kira-kira kita sepakat dengan suara ini? Bisa. Oke. Satu nilai yang pertama harus kita pahami ya, nilai toleransi. Ya. Kesetaraan. Kita sama-sama warga sekolah. Anda kalau warga SMP daerah, maka juga warga SMP daerah. Mari kita bersama-sama saling menjaga toleransi. Ya? Ya? Paham? Oke, terima kasih ya. Sepakat? Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah.
kita akan merefleksi sekarang apa yang sudah terjadi di lingkungan sekolah selama ini dan apa kaitan dengan budaya positif yang akan kita terapkan ke depannya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gossen. Namun, sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin dan restitusi dari Diane Gossen, mari kita samakan dulu persepsi dan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dan dalam hal ini kontrol guru terhadap muridnya. Ada beberapa miskonsepsi atau ilusi selama ini yang terjadi di tengah-tengah kita tentang bagaimana kita mengontrol murid kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi sekali lagi, murid sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif tersebut. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk setelahnya. Berikutnya, mari kita bandingkan teori stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, itu ditinjau dari teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol dunia, sebenarnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda sesuai dengan orang-orang tersebut. Nah, berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap suatu hal atau suatu kejadian. Kita tidak bisa menyamakan persepsi atau cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Hal selanjutnya, pada teori stimulus respon, dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa merubah cara pandang seseorang, tapi yang kita bisa adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia tersebut. Berikutnya, teori stimulus respon mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Apakah tujuannya untuk kesenangan, apa untuk mencari kekuasaan, sesuai dengan kebutuhannya nanti. Nah, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada dasarnya hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain akan bisa mengontrol kita kalau kita mengizinkan orang lain tersebut untuk mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya, teori stimulus respon itu mengajarkan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Balik ke yang tadi, bahwa tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia itu disebutkan bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini tidak diajarkan tentang pemaksaan, karena yang diharapkan di sini adalah adanya kolaborasi, adanya konsensus atau keputusan bersama untuk membuat pilihan-pilihan baru yang membuat kembali ke hari yang terakhir tidak ada menang kalah, yang ada adalah berpikir menang-menang, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Setelah kita memahami perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol, sekarang mari kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan dari kita sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin, karena kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Dan guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang pada benak kita? Kebanyakan dari kita akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Dan jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Apa sih definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cukup untuk memerintah dirinya sendiri. Tadi sudah dijelaskan ada motivasi yang bersifat internal dan ada motivasi yang bersifat eksternal. Nah, di sini Diane Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyarankan ada 3 alasan atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka akan berbuat sesuatu karena alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Alasan kedua adalah yang memotivasi seorang adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal ini, motivasi ini setingkat lebih baik ketimbang motivasi yang pertama, karena di sini dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Sedangkan teori motivasi ketiga yaitu motivasi yang berdasar dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukan sesuatu? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Untuk menerapkan sebuah disiplin atau disiplin positif kali ini, kalau sebelumnya kita berpijak pada yang namanya peraturan kelas. Nah, di sini kita akan bergerak ke satu level yang lebih berbeda, yaitu keyakinan kelas. Di mana sih perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas tersebut? Di sini, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Peraturan biasanya dibuat
dengan kalimat-kalimat yang baku, yang terstruktur, yang sudah konkret, yang lebih nyata, sedangkan keyakinan kelas lebih bersifat abstrak. Keyakinan kelas sendiri berseling berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk yang positif, bukan dalam bentuk larangan ataupun yang lain. Keyakinan kelas sendiri diusahakan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah diterapkan, dan semua warga kelas ikut berpartisipasi. Keyakinan kelas juga tidak terlalu kaku seperti peraturan kelas, di mana keyakinan kelas bisa ditinjau dari waktu ke waktu, bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. Contohnya, misal jika dalam sebuah peraturan kelas dibuat siswa dilarang berkelahi, siswa dilarang saling mengejek, atau siswa dilarang saling menghina satu sama lain. Pada keyakinan kelas, kalimat yang digunakan itu cukup simpel, sederhana, tapi abstrak, yaitu saling menjaga toleransi antar siswa. Kata toleransi ini bersifat abstrak dan bersifat universal, mudah diterapkan, dan diharapkan dalam penyusunan keyakinan kelas itu semua warga kelas ikut berpartisipasi secara aktif mengusulkan keyakinan kelas apa yang ingin mereka terapkan. Baik, sebelumnya pada teori kontrol dijelaskan bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuan dari masing-masing orang dalam melakukan sesuatu? Itu kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Diane Gorsen sini menjelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dasar dari manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan untuk diterima oleh sesamanya, diterima oleh komunitas, maupun diterima oleh warga sekolah. Berikutnya kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Kebutuhan keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan memiliki pilihan-pilihan lain di samping yang diberikan sebelumnya. Terakhir adalah kebutuhan atas kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kelima kebutuhan dasar inilah yang menjadi dasar dari siswa maupun orang untuk berbuat sesuatu, sehingga kita dalam melakukan suatu tindakan atau merespon tindakan seseorang atau mendisiplinkan siswa, itu kita harus kembali kepada teori kebutuhan dasar manusia ini. Apa sih yang mendasari siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif? Itu kita jadikan pijakan dalam menganalisa tindakan kita ke depannya. Diane Gorsen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandarikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol dari William Glasser, Gorsen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut antara lain: yang pertama, penghukum; kedua, pembuat orang merasa bersalah; ketiga, teman; keempat, sebagai pemantau atau monitor; dan terakhir, sebagai manajer. Selanjutnya, mari kita tinjau lebih dalam dari kelima posisi kontrol tersebut. Teori atau posisi kontrol pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat untuk lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya atau awas." Atau kata lain, "Kamu selalu saja salah." Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Itu adalah tipe atau posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya, posisi kontrol kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti berikut: "Ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu."
Atau mungkin kata yang lain seperti, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau, "Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini?" "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan." Kalimat-kalimat tersebut akan keluar dari seorang guru yang mengambil posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain yang bisa timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol keempat adalah sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan, peraturan, dan konsekuensi-konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, ataupun data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, atau catatan-catatan lainnya. Posisi monitor atau pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Posisi terakhir adalah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?" Kalimat-kalimat itu yang sering terucap bagi mereka yang mengambil posisi sebagai posisi kontrol manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Dalam praktik sehari-hari, penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau bisa jadi ke pemantau tergantung kesiapan murid tersebut, karena murid yang ditangani bisa jadi belum siap diajak untuk berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut adalah seorang guru dalam bisa mencapai posisi sebagai manajer, karena di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya.
pada bagian sebelumnya tentang 5 posisi kontrol sudah dijelaskan tentang posisi kontrol sebagai manajer, di mana pada posisi sebagai manajer tersebut murid diminta untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini yang perlu diterapkan adalah tentang yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu sendiri? Restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, tapi murid diharapkan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Meskipun restitusi sendiri sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Berikutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi sendiri adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi harus muncul dari dalam diri si murid atau si peserta didik, bukan ditawarkan oleh gurunya. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri si murid, akan menjadi orang seperti apa, ingin terlihat seperti apa, dan bagaimana mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah. Itulah yang diharapkan dari restitusi. Kenapa dibilang restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi sendiri mencari atau melihat kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Setiap tindakan dari peserta didik itu pasti ada dasar atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Itu yang menjadi dasar dari restitusi. Apa yang mendasari dia untuk berbuat sesuatu dan bagaimana kita melangkah ke depannya. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dalam proses restitusi sendiri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa, dan yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk menguatkan karakter, guru akan mengatakan, "Ibu, bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi." Itulah yang dimaksud bahwa restitusi fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Berikutnya, restitusi itu menguatkan. Ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik, jawabannya tentu bisa iya, tentu bisa tidak. Maka, apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya adalah bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid-murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri, bagaimana kamu merubahnya. Restitusi sendiri fokus pada solusi. Guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena, sekali lagi, restitusi fokusnya adalah pada solusi, bukan mencari kesalahan. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saat seorang siswa berbuat salah, dengan menggunakan restitusi, maka dia akan menimbulkan sebuah empati. Kalau dia di posisi orang lain, apa yang akan terjadi? Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita tidak lagi berbuat salah atau bisa diterima kembali ke dalam kelompoknya. Itulah yang membuat restitusi lebih tepat digunakan ketimbang hukuman. Nah, hal terakhir adalah restitusi adalah cara yang paling baik, atau restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa? Dalam
restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan diri, kecenderungan untuk mengomentari orang lain dan menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, dan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Saat kita menghadapi sebuah masalah, ada 3 tahap evaluasi diri yang dibilang oleh Dr. William Glasser. Misal, yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kenapa? Pada tahap kedua, kesalahan saya yang saya lakukan adalah misal, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan, tapi karena saya lelah, saya bicara terlalu cepat, dan saya tidak bisa menyampaikan yang saya inginkan. Pemahaman saya jadinya berbeda dengan pemahamanmu. Kemudian tahap ketiga, besok apa yang akan saya lakukan? Maka yang akan saya lakukan besok adalah menyampaikan informasi yang saya punya dan yang Anda butuhkan dengan bicara lebih lambat, berbicara lebih jelas sesuai tentang keinginan saya dan menyampaikan pemahaman saya kepada dirimu. 3 tahap evaluasi ini jika dijalankan, maka setiap masalah akan kembali terrestitusi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita mempelajari tentang restitusi, sekarang kita beranjak ke tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir, bagaimana cara melakukannya. Diane Gaussen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Tahapan tersebut bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Tahap atau langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketiga langkah ini berpijakan atau berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu teori kontrol pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dasar kedua adalah semua perilaku memiliki alasan, dan dasar ketiga adalah kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah ini tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi tersebut. Bagian pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Sedangkan kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Misal kalimat pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kata terakhir mungkin, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jika kita menggunakan kalimat-kalimat di atas, maka akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin, atau kalimat berikut ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau,
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kalimat ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau mungkin kalimat keempat, kamu mungkin mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan orang lain, yaitu kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan akan kebebasan. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan suatu kesalahan, maka kita akan merasa bisa dipahami. Maka dia akan merasa bisa dipahami. Tahap ketiga adalah menayangkan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan langkah yang salah telah divalidasi atau pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ada beberapa kalimat atau pertanyaan yang bisa digunakan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Salah satu contohnya, apa yang kita percaya pada kelas atau keluarga ini? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Jika sudah mendapat gambaran jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Demikian penjelasan dari segitiga kontrol. Saya harap apa yang saya paparkan kali ini dapat bermanfaat dan dapat sedikit demi sedikit mengubah paradigma disiplin di lingkungan sekolah kita menjadi disiplin yang positif. Sekian, saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh CGP di Putu Agus Hariawan dalam membangun budaya positif di sekolah. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi dan sangat setuju dan termotivasi untuk melakukan budaya positif yang sudah diterapkan oleh Bapak Agus selaku CGP dalam guru penggerak hal ini. Pada membangun budaya positif yang diterapkan oleh CGP Putu Agus Hariawan memberikan gambaran yang berbeda akan apa yang berlaku selama ini yang saya ketahui. Jadi membudayakan budaya positif dalam hal ini adalah disiplin positif yang saya ketahui selama ini adalah kita membudayakan positif dengan cara memberikan hukuman yang dimana sebenarnya hukuman yang diberikan oleh guru selama ini yang saya ketahui itu dapat merubah atau mengarahkan karakter siswa yang ke arah yang lebih negatif atau memberikan dampak ke psikologi siswa. Jadi hal itu menurut saya pribadi selama apa yang ketahui saya dari CGP tersebut itu berdampak buruk. Dalam hal ini CGP mengajarkan atau memberikan gambaran kepada saya bahwa dalam membangun budaya positif di sini diperlukan pendekatan atau penerapan yang dirancang di mana guru harus mampu memberikan refleksi mencerminkan kerjasama atau memberikan inovasi yang baik kepada siswa, di mana siswa diharapkan mampu bekerja sama, mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa.
Jadi siswa di sini diharapkan mampu menjadi siswa yang mandiri, di mana guru tidak langsung mengarahkan atau menjatuhkan atau menentang perkembangan siswa. Jadi siswa diharapkan mampu bergerak sesuai apa yang sesuai keinginan siswa, di mana guru mampu mengarahkan, membimbing untuk siswa mengarah ke hal yang lebih baik. Jadi menurut saya apa yang saya ketahui selama ini tentang disiplin sekolah itu sangat berbeda dari apa yang saya pelajari dari seorang CGP Putu Agus Aryawan. Jadi gambaran selama ini itu sangat berbeda dari apa yang saya ketahui. Baik, terima kasih. Pendapat saya tentang penerapan budaya positif ini adalah sistem ini dapat menjadikan siswa lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya, lalu siswa memiliki kesadaran akan kewajiban yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang siswa. Lalu secara tidak langsung dia akan memunculkan kesadaran atau motivasi terhadap dirinya sendiri karena beberapa faktor yang terjadi sebelumnya. Namun, tidak menutup kemungkinan semua hal yang saya sebutkan di atas, jika ada hukuman, siswa akan menjadi trauma ataupun takut terhadap yang namanya sekolah. Maka dari itu, saya amat sangat setuju terhadap sistem tanpa hukuman ataupun penerapan budaya positif ini. Apalagi sekarang sudah ada sistem ataupun program yang bernama Sekolah Ramah Anak, dan menurut saya itu sangat-sangat cocok dengan sistem yang berlaku saat ini. Dan demikian pendapat yang dapat saya keluarkan dari diri saya, semoga dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih.